Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Dwi Aura dengan NIM 23101163. Di sini saya akan membacakan resume pada pertemuan kedua mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Yang pertama, masuknya agama Katolik ke Indonesia pada abad ke-16 sampai dengan 17. Latar belakang kedatangan Katolik ke Nusantara. Agama Katolik masuk ke Nusantara bersamaan dengan ekspansi kolonialisme Eropa pada abad ke-16. Pada saat itu bangsa Portugis melakukan perjalanan laut untuk mencari jalur perdagangan rempah-rempah. Selain motif ekonomi, mereka juga membawa misi penyebaran agama Katolik yang dikenal sebagai semangat Deus Gloria et Pecunia, yaitu Tuhan, kemuliaan, dan kekayaan. Lalu pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka dan menjadikannya pusat perdagangan serta penyebaran agama Katolik di Asia Tenggara. Dari Malaka, para misionaris Katolik mulai menyebarkan agama Kristen di wilayah lain, termasuk Kepulauan Nusantara. Kolonialisme di sini yaitu artinya mereka membuat peradaban baru dan dengan cara sangat halus berdagang dan menyebarkan agama. Bisa juga dengan cara frontal seperti melakukan peperangan di berbagai wilayah, kemudian dijadikan koloni. Dengan terbentuknya koloni dalam wilayah tersebut dengan tujuan supaya mereka mendapatkan perlindungan dari negara-negara kuat di Eropa, serta berpengaruh juga terhadap pendapatan di wilayahnya. Yang kedua, misi Katolik di Maluku pada tahun 1546 sampai dengan 1547. Maluku menjadi wilayah pertama di Indonesia atau di Nusantara yang menerima ajaran Katolik karena kedekatannya dengan pusat perdagangan Portugis. Misionaris yang paling terkenal adalah Santo Franciscus Xaverius, seorang imam dari Serikat Yesus yang datang ke Maluku pada tahun 1546 sampai dengan 1547. Franciscus Xaverius berkarya di beberapa wilayah. Yang pertama, Ambon, tempat ia mengajar dan membaptis banyak penduduk lokal. Yang kedua, Ternate, di mana ia berusaha mengkristenkan penduduk meskipun menghadapi tantangan dari Kesultanan Ternate yang beragama Islam. Dan yang ketiga, Morotai, di mana ia berhasil membangun komunitas Katolik yang cukup besar. Setelah kepergian Franciscus Xaverius, penyebaran agama Katolik di Maluku dilanjutkan oleh para misionaris dari berbagai ordo, terutama Dominikan dan Yesuit. Hal ini berarti yang pertama yang datang ke Indonesia adalah para imam dari ordo Dominikan, Fransiskan, dan Yesuit. Dan bisa disebut ada 3 ordo. Yang cukup tua adalah ordo Dominikan dan Yesuit yang mengikuti pelayaran bangsa Portugis. Mereka mewartakan melalui pelayaran dan perdagangan. Dengan bekerja sama dengan para koloni, mereka juga melakukan pelayanan dalam hal-hal Kristiani, seperti pelayanan sakramental dalam pelayaran. Hal ini dilakukan para misionaris agar umat Katolik mendapatkan peneguhan iman dan menjauhkan mereka dari hal-hal berkaitan dengan dosa selama pelayaran. Misalnya ada perzinahan di dalam kapal, yang pada akhirnya dapat menyesatkan umat dan jatuh ke dalam dosa. Karena karya agung Allah yang menjadikan misionaris ini datang ke Nusantara sehingga menjadi pewarta. Dan yang ketiga, tantangan dan perkembangan gereja Katolik pada abad ke-17.
Pada abad ke-17, penyebaran agama Katolik mulai menghadapi tantangan besar ketika para Belanda atau VOC menguasai wilayah Nusantara dan mereka berusaha menggantikan pengaruh Portugis dan menyebarkan agama Protestan. Beberapa peristiwa penting dalam periode ini. Pada tahun 1605, VOC merebut Ambon dan mengusir imam-imam Katolik. Gereja-gereja Katolik dihancurkan atau diubah menjadi gereja Protestan. Pada tahun 1613, Belanda juga menguasai Soler dan mendesak umat Katolik untuk beralih ke Protestan. Pada tahun 1641, Malaka jatuh ke tangan Belanda yang semakin melemahkan misi Katolik di Nusantara. Meskipun mereka menghadapi tekanan dari VOC, agama Katolik tetap bertahan di beberapa wilayah terpencil seperti Flores, Larantuka Timur, dan Maluku Tenggara, di mana umat tetap setia pada iman Katolik. Nah, pada abad ke-17 ini, gereja Katolik sangat mengalami tantangan besar ketika mayoritas beragama Protestan mengambil alih wilayah Nusantara dan Portugis yang sudah terjadi kemajuan lalu mengalami kemunduran lagi akibat VOC. Mereka mengusir dan melarang penyebaran agama Katolik, terutama mengusir para imam dan misionaris Katolik. Selanjutnya, karya misionaris atau karya kekatolikan itu menjadi terhenti, namun iman Katolik tetap bertahan di komunitas kecil, terutama di Flores, Larantuka Timur, dan wilayah Maluku. Dan yang keempat, bertahannya Katolik di wilayah tertentu. Meskipun VOC melarang dan menekan agama Katolik, beberapa wilayah tetap menjadi pusat pertahanan iman Katolik. Di Larantuka atau Flores Timur, komunitas Katolik di Larantuka tetap bertahan dan berkembang berkat perlindungan dari raja-raja yang sudah menerima agama Katolik, seperti raja-raja lokal. Hingga kini, Larantuka dikenal sebagai pusat Katolik tertua di Indonesia. Yang kedua, Timur atau Sumba. Timur dan Sumba. Wilayah ini juga mempertahankan iman Katolik meskipun menghadapi tekanan dari Belanda. Dan yang ketiga, Maluku Tenggara. Umat Katolik di Kepulauan Kei dan Tanimbar terus menjalankan iman Katolik meskipun dalam kondisi sulit. Jadi kesimpulannya, pada abad ke-16 dan ke-17 gereja Katolik mulai masuk ke Nusantara melalui misionaris Portugis, terutama di Maluku dan Nusa Tenggara. Namun ekspansi Belanda yang membawa Protestanisme menyebabkan tekanan besar bagi gereja Katolik. Meskipun demikian, iman Katolik tetap bertahan di beberapa wilayah dan menjadi dasar bagi perkembangan gereja Katolik di Indonesia pada masa-masa berikutnya. Sekian video kali ini, resume pertemuan 2 mata kuliah sejarah gereja Indonesia, dan resum-resum selanjutnya akan saya bagikan kepada saudara-saudari di hari-hari berikutnya. Sekian video ini, saya ucapkan terima kasih.